Perkenalkan, nama saya Maria Gabriela Elizabeth Kalian. Saya di sini akan menjelaskan tentang 8 kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Kerajaan ini terletak di tepi sungai Mahakam di Muara Kaman. Seperti inilah contoh gambar dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai juga mempunyai peninggalan sejarahnya, yaitu ditemukan 7 prestasi yang berbentuk yupa. Yupa itu menggunakan huruf Pallawa atau bahasa Sanskerta. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh Brahman dan Kadarmawanan Raja Mulawarman. Di agama Hindu, sapi tidak disembelih seperti umat Islam. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan Hindu yang berdiri setelah Kerajaan Kutai. Seperti inilah contoh dari gambar Kerajaan Tarumanagara. Pada abad ke-4 sampai ke-7 Masehi, kerajaan yang berkuasa di Pulau Jawa bagian barat ini berasal dari kata Tarum dan Nagara. Tarum berarti sungai yang membelah Jawa Barat yang sekarang menjadi Sungai Citarum, dan Nagara berarti kerajaan atau negara. Adapun runtuhnya Kerajaan Tarumanagara. Runtuhnya Kerajaan Tarumanagara ini akibat adanya pengalihan kekuasaan, yakni dari Raja ke-12 Linggawarman kepada menantunya Tarusbawa. Pada pemerintahan Tarusbawa, pusat Kerajaan Tarumanagara dialihkan ke kerajaannya sendiri, yakni. Yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya lokasinya di wilayah bagian selatan. Pusat pemerintahannya kemungkinan besar di sekitar Palembang dan Sumatera. Ini adalah contoh gambar dari Kerajaan Sriwijaya. Faktor pendorong Kerajaan Sriwijaya itu berkembang adalah letaknya strategis, kemungkinan kegiatan perdagangannya, keruntuhan Kerajaan Funan di Vietnam Selatan memberikan kesempatan bagi perkembangan Sriwijaya sebagai negara maritim, memiliki armada laut yang kuat, melayani distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Peninggalan dari Sriwijaya dan antara lain adalah prasasti Kedukam Bukit, prestasi Talang Tuwo, dan lain-lain. Yang keempat ada Kerajaan Bali. Kerajaan Bali terletak di pulau yang tidak jauh dengan daerah Jawa Timur, tepatnya di sebelah timur Pulau Jawa. Peninggalan Kerajaan Bali di antara lain adalah prestasi Belanjong, prestasi Panglapuan, prestasi Gunung Panulisan, prestasi peninggalan Anak Wungsu, Candi Padis di Gunung Kawi, dan masih banyak lagi. Seperti inilah contoh gambar dari Kerajaan Bali. Perlu diketahui, raja-raja yang pernah memegang Kerajaan Bali di antara lain adalah: yang pertama adalah Sri Kesari Warmadewi, yang kedua Ratu Sri Ugrasena, yang ketiga ada Tabanendra Warmadewa, yang keempat ada Jayasingha Warmadewa, yang kelima ada Jayasadu Warmadewa, yang kelima ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri dari tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di kota Daha. Seperti inilah gambar dari Kerajaan Kediri. Sumber-sumber sejarah di antara lain adalah prestasi dan berita asing. Raja Kediri pada tahun 1104 adalah Jayawarsa. Setelah Jayawarsa berturut-turut, di Kediri diperintah oleh: pertama, Bhameswara 1117 sampai 1130. Yang kedua, Jayabaya dari 1135 sampai 1157. Yang ketiga, Saweswara 1159 sampai 1161. Yang keempat, Ayeswara dari 1169 sampai 1181. Atas kehancuran Kediri adalah oleh Ken Arok dari Demak. Yang keenam ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Seperti inilah contoh gambar dari Kerajaan Singasari. Contoh kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan politik. Yang pertama adalah mengadakan penggantian pembantu-pembantunya seperti Mahapati Raganata digantikan oleh Aragani. Yang kedua, berbuat baik kepada lawan-lawan politiknya seperti mengangkat putra Jayakatwang. Yang ketiga adalah memperkuat angkatan perang guna meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam negeri. Proses penghancuran Singasari adalah: Singasari terlalu sibuk mengirim pasukan perangnya keluar Jawa, akhirnya mengalami keropos di bagian dalam. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang. Yang ketujuh adalah Kerajaan Mataram Kuno. Mataram Kuno diperkirakan berdiri sejak awal abad ke-8. Berdirinya kerajaan ini berpusat di Jawa Tengah. Tetapi ke abad 10 Mataram Kuno berpusat ke Jawa Timur. Raja-raja yang pernah berkuasa atas Mataram Kuno. Yang pertama ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Pemerintah sekitar 732 sampai 760 Masehi. Yang kedua ada Sri Maharaja Panangkaran. Pemerintah 760 sampai 780 Masehi. Yang ketiga ada Sri Maharaja Rakai Panunggalan 780 sampai 820 Masehi. Yang keempat ada Sri Maharaja Rakai Warak 800 sampai 820 Masehi. Yang kelima ada Sri Maharaja Rakai Garung 820 sampai 840 Masehi, dan lain-lain. Yang terakhir, yang ke-8 ada Kerajaan Majapahit. Berdirinya Kerajaan Majapahit yakni adanya serangan dari Jayakatwang yang berhasil membunuh Kertanegara. Berikut adalah contoh gambar dari Kerajaan Majapahit. Kejayaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasannya berada di bawah kekuasaan Hayam Wuruk dari 1350 sampai 1389 Masehi.
Berdasarkan misi Kitab Negara Kertagama, wilayah kekuasaan Majapahit pada masa itu sama luasnya seperti Indonesia sekarang. Bahkan kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Keruntuhan Majapahit itu akibat dari perang saudara antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Raja-raja Majapahit adalah Gita Kertawijaya, Raja Sawardhana, Purwawisesa, Brawijaya F, Wikramawardhana 1389 sampai 1429, Hayam Wuruk 1350 sampai 1389, Tribuwana Tunggadewi 1328 sampai 1350, Raja Jayanegara 1309 sampai 1328, dan yang terakhir Kertajasa Jawardhana atau Raden Wijaya 1293 sampai 1309. Itu semua contoh dari 8 kerajaan yang ada di Indonesia. Sekian dari video saya tentang penjelasan 8 kerajaan itu. Terima kasih.